Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu jamaah musalla silatul arham yang ulun hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipersuakan kembali dalam kondisi yang sehat, kondisi afiah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, dalam masih nuansa Syawal, izinkan ulun walaupun sudah di tanggal 20-an, ulun mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Kalau ada salah dan hilaf, mungkin kita pernah ketemu dan mungkin ada sempat ada kesalahan yang mungkin kada termaafkan, maka minta dimaafkan. Bapak Ibu, dan masih dalam suasana Syawal. Syawal ini adalah bulan peningkatan, dan makna penting dari bulan peningkatan ini adalah keistiqomahan. Jadi istiqomah setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita melakukan puasa, kemudian qiyamul Ramadan, kemudian tadarus, itikaf, kemudian sedekah dan amal-amal saleh yang lainnya. Ujian besar adalah bagaimana menghidupkan kembali Ramadan di dalam bulan-bulan berikutnya, atau bagaimana kita bisa beristiqomah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan sangat sering beliau baca adalah sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan al-qulub atau qalbi, tsabbit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah, jangan dibolak-balik, jangan dibolak-balik ketaatanku, istiqomahkanlah ala dinik, pada agamamu. Salah satu doa yang diajarkan oleh ulama terkenal, ulama salaf, yaitu Hasan Basri, beliau menyampaikan sebuah doa, yaitu Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Wahai Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka berikanlah rezeki pada kami. Rezeki yang beliau minta bukanlah uang, bukanlah harta yang berlimpah, bukan properti, bukan pula sebuah kendaraan yang mewah, tetapi rezeki yang beliau minta adalah al-istiqamah. Keistiqomahan itu adalah rezeki yang paling berharga. Nah Bapak Ibu, kita hari ini akan bersama sebuah pembahasan tentang organ yang paling istiqomah di dalam tubuh kita. Jadi organ yang istiqomah ketika organ-organ yang lain masih bisa beristirahat. Pian punya organ namanya organ pencernaan. Organ pencernaan ini ada masanya beristirahat, ada masanya berkurang kerjanya, ada masanya meningkat kerjanya, ada masanya istirahat. Saat pian habis makan, dia cepat kerjanya. Saat pian sedang kelaparan, dia berbunyi nyaring. Tapi ada masanya dia santai. Pada saat tertentu dia istirahat. Pian punya otak. Ada saat-saat tertentu gelombangnya cepat, kinerjanya sedang tinggi-tingginya. Tapi ada masanya ketika pian tidur, maka otak tersebut kemudian melambat
kerjanya, masuk pada gelombang tidur, maka ada masanya istirahat. Pian punya otot-otot rangka, ada masa-masanya dia kerja keras, ngangkat beban, berlari, dan lain-lain. Namun ada masanya pian tidur dan otot rangka semuanya sedang dalam kondisi istirahat. Nah, tetapi ada satu organ yang kemudian senantiasa bekerja secara tetap dan istiqomah melakukan hal itu, yaitu jantung. Jadi jantung, Bapak Ibu sekalian, jantung adalah sebuah organ yang diciptakan oleh Allah dan sudah bekerja sejak berada di dalam rahim. Jadi pian umur 3 bulan di dalam rahim ibu pian. Jantung itu sudah mulai memompa darah, sudah mulai berdetak. Sudah mulai kayak itu, Pak. Sejak 3 bulan di dalam rahim. Pian lahir sama. Pian umur 10 tahun sama. Pian guring sama. Pian begawian sama. Sampai pian umur 50 tahun sama. Sampai pian umur 60 tahun sama. Sampai kada bubunya lagi. Nah, kenapa kada bubunya lagi? Berarti pian habis sudah masanya. Sampai ajalnya berarti. Maka kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Kita bayangkan bahwa jantung itu senantiasa melakukan aktivitas pemompaan kayak tadi, yang kita bisa rasakan dari denyut jantungnya. Dan istiqomah, dia kededa yang namanya jeda istirahat, walaupun semenit aja kededa. Dan dalam 1 menit kinerja dia, kerja dia tetap dalam kondisi 60 sampai 100 kali pompaan atau denyutan dalam 1 menit. Jadi dia tidak keluar daripada pola itu, 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau pian hendak merasakan, maka berarti ragap anak pian atau ragap bini pian dengarakan di dada dia, dada sebelah kiri dengarakan, maka pian akan mendengar suara kayak ini. Nah, cukup nyaring. Kalau rasa ngalih kan, misalnya ini kada hakun diragap misalnya, kapian bisa merasakan pakai stetoskop. Nah, kalau kada bisian untuk mengetahui sedang berdenyut atau kada, kita bisa merasakan dari nadi. Nadi itu kan kita raba pakai 3 jari, Pak. 3 jari. Dari bawah ibu jari ini kita raba, tarik 3 jari. Kemudian akan ada kedutan-kedutan. Nah, itu kan cara meraba nadi yang benar. Sambil kita belajar cara meraba nadi yang benar, tarik di bawah ibu jari, cari dengan gunakan 3 jari tangan sebelahnya. Kemudian temukan kedutan-kedutan di sini. Nah, dihitung dalam lihat di jam tangan atau lihat di jam dinding, dalam 1 menit dihitung berapa kali. Pian akan menemukan denyutan pian adalah antara 60 sampai 100. Yang bagus adalah sekitaran 60-70 tadi. Kalau 100 lebih berarti kada bugar pian. Kalau dalam kondisi istirahat, denyutan pian misalnya 100. Padahal pian istirahat. Padahal pian berapa? Maka berarti itu dalam kondisi yang tidak bugar. Yang bugar itu adalah sekitaran 60 sampai 70. Nah, kalau misalnya hendak tahu dia masih hidup atau kada, misalnya nih suatu saat kan kita ini akan meninggal, Pak, akan meninggal, dan keluarga kita juga akan meninggal. Kita punya istri, punya anak, kita punya orang tua, kita punya suami yang perempuan. Kita akan melihat kondisi dia meninggal. Maka Bapak Ibu sekalian, caranya jangan dengan denyut nadi. Denyut nadi tidak ada, bukan berarti dia sudah tidak ada.
Maka yang kita cek adalah nadi sebelah sini, nadi karotis namanya. Nah, nadi karotis itu kemudian tarik, ini kan tengah daerah ada jakun ini, kemudian tarik di sebelahnya, kemudian pian akan meraba, ada kedutan-kedutan, itu nadi karotis. Nah, rasakan. Nah, kalau tidak ada, belum tentu juga meninggal. Maka itu mesti kita pastikan, jangan-jangan itu masih ada kelistrikan jantungnya. Maka biasanya kita pastikan itu di rumah sakit, kalau pian kada yakin. Rumah sakit apakah masih ada aktivitas kelistrikan. Biasanya kita pastikan dengan cahaya, kita kasih cahaya di mata, bagian pupil. Kalau sudah tidak ada refleks, maka kita katakan meninggal. Nah, kembali kita di Bapak Ibu sekalian. Jantung ini istiqomah. Jantung ini senantiasa melakukan aktivitasnya dengan pola yang tetap, tanpa ada istirahat sama sekali. Sementara yang lain, organ yang lain, kadang kayak jantung, organ yang lain ada saat istirahat, ada saat berkurang aktivitasnya. Maka menarik kalau kita belajar tentang kenapa jantung bisa istiqomah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, jantung bisa seistiqomah itu, jantung bisa sehebat tadi dalam istiqomahnya. Ini ada beberapa rahasia. Ada diberikan kesehatan, kada sejak awal kita menguatkan diri kita. Kita bisa sholat jamaah terus. Karena mungkin pian bisa puasa tetap rutin, sementara pian itu penggaringan. Maka memang harus kuat. Dan bukan hanya kuat, tetapi juga desain daripada kita supaya bisa istiqomah adalah survive bahasa Inggrisnya. Harus bisa mudah bertahan. Kadang mudah uyuh. Ada orang-orang yang tadarus di hari pertama. Hari pertama sanggup tadarus langsung 3 juz. Atau langsung 2 juz. Tapi esoknya ampih langsung. Kenapa? Uyuh sekalinya. Ada sanggup untuk bertarusakan. Ada yang sanggup misalnya pada hari pertama waktu Ramadan kemarin, tarawih 20 rakaat, ambil yang tuntung sejus dan panjang. Kemudian kada cukup, malamnya tahajud pulang, panjang pulang bacaannya. Tapi esoknya langsung liut dan esoknya jarak. Kada sanggup, aku walainya misalnya harus kain ditarus. Nah, makanya memang untuk istiqomah itu adalah perlu bukan hanya kekuatan, bukan hanya energi yang meledak di awal, tetapi juga mesti tahan lama. Makanya desain daripada jantung seperti itu, kuat dan tahan lama. Maka kalau kita mau istiqomah, memang sifat daripada kita mesti kuat dan tahan lama. Bapak Ibu sekalian, itu rahasia pertama kenapa jantung itu istiqomah. Dia kuat dan dia tahan lama. Maka kita kalau mau istiqomah, kuat, tahan lama. Yang kedua, menarik Bapak Ibu sekalian. Jantung ini didesain sifatnya adalah otonom. Jadi kalau kita kulik, kita buka atau kita pelajari anatomi jantung. Jantung ini memiliki struktur di bagian tas sebelah kanan. Kita akan mendapati sebuah bagian kecil. Besarnya kira-kira cuma seujung kuku saja. Namanya nodus sinoatrial. Jadi ukurannya seujung kuku, namanya nodus atau kumparan sinoatrial.
Ini adalah kunci kenapa jantung bisa berdetak. Dia memiliki baterai. Jadi jantung pian ini ada baterainya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada baterainya tertanam, namanya nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial inilah yang kemudian memancarkan kelistrikan sehingga jantung pian bisa nyala. Baterainya halus saja. Tadi seujung kuku kira-kira. Tapi dialah yang kemudian memancarkan kelistrikan 60-100 kali per menit kada bampihan. Dan kemudian memancarkan listrik itu terus ke seluruh otot jantung. Sehingga otot jantung itu kemudian kesetrum dan kemudian dia bisa ngasih listrik ke otot-ototnya. Maka otot itu kemudian bereaksi, kemudian akhirnya melakukan kontraksi atau pemompaan. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya seluruh otot tubuh kita kerjanya seperti itu. Otot kita bisa bekerja ada listrik. Tapi khusus otot jantung. Otot jantung ini kekhasannya adalah dia bekerja secara otonom. Listrik dia, kalau organ lain, listriknya itu tergantung daripada yang lain. Kayak misalnya, Pian punya langgar ini. Langgar ini kan kalau PLN mati juga. Mati lampu juga. Nah tetapi, khusus jantung, yang lain mati. Jantung kada mati. Kenapa? Karena baterainya serongan. Dia punya aliran listrik, menciptakan aliran listrik sendiri. Sehingga yang lain boleh mati. Jantung kada mati dulu. Kada pajahnya. Kenapa? Ini sifat otonom dari jantung. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Makanya banyak orang-orang yang kemudian bisa dirawat sampai puluhan tahun. Sudah kada bernafas lagi. Dia dibantu dengan alat bantu nafas. Kemudian otaknya juga sudah bisa sampai sudah mati. Otaknya ini sudah kada bisa bekerja lagi. Seluruh organ sudah kada bisa ngapa-ngapain. Tetapi dia tetap dikatakan, kayak kemarin ada terkenalkan pangeran siapa itu dari Arab yang lawas koma. Dia dikatakan belum mati. Kenapa? Padahal tetap pakai alat bantu nafas terus-menerus bertahun-tahun. Kenapa? Karena selama kelistrikan jantung masih ada, masih nyala terus, masih tergambar di monitor, dia masih hidup. Artinya jantungnya masih ada, masih berdetak, masih memancarkan kelistrikan, dan masih memberikan darah ke seluruh tubuh. Walaupun yang lain sudah tidak ada kemampuan bekerja lagi. Nah ini, maka Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa. Jantung sifatnya otonom. Jantung sifatnya tidak tergantung dengan yang lain. Maka ini rahasia istiqomah daripada jantung. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita ingin istiqomah juga, maka sifat kita juga mestilah otonom, tidak tergantung dengan yang lain. Amal soleh kita ini adalah pilihan kita sendiri. Kitalah yang memutuskan. Ketika yang lain, misalnya yang lain sudah ampihan, maka kita kada perlu ampih. Masjid rami, hibak sampai 5 sak, misalnya langgar ini hibak sampai ke belakang pada saat Ramadan. Tapi kemana mereka pada saat awal Syawal misalnya? Ampihan sekalinya. Apakah karena itu kita kemudian ampih juga? Ampih juga sholat jamaah. Bahkan kalaupun harus jadi imam serongan, jadi makmum, kita juga misalnya berduaan aja, kemudian yang satu ajan, yang satu imam, ya kan ada masalah. Karena kita, aktivitas kita, amal soleh kita, kada tergantung yang lain. Ngaji, yang lain ampihan, kada masalah. Karena kitalah yang menentukan aktivitas kita sendiri. Karena nanti di akhirat kita juga yang kemudian akan bertanggung jawab serongan. Bukan kawan kita, bukan keluarga kita. Dakwah
Walaupun sudah kada difasilitasi lagi, maaf nih kada ada duitnya lagi, gasan aktivitas dakwah, kada apa-apa, taruh saja. Atau malah diancam, ada ancaman karena ini dianggap mengganggu ketertiban, atau dianggap suaranya ini sudah mengganggu rezim, sudah mengkritik pemerintah, sudah kemudian dianggap berbahaya, sudah dianggap radikal. Maka kemudian bukannya dikasih fasilitas, malah kemudian diancam untuk ditangkap misalnya, diancam untuk dijebloskan ke penjara. Maka apakah kemudian kita berhenti daripada dakwah tadi? Kada. Kenapa? Karena sifat daripada istiqomah adalah dia melakukan sebuah amal soleh bukan karena ada ganjaran daripada orang lain, bukan karena tepuk tangan daripada orang lain, bukan karena kemudian dia dikasih duit oleh orang lain, bukan karena orang lain senang, tetapi memang karena pilihan dia, karena ini adalah perintah Allah, karena dia melakukan itu adalah ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Ini aktivitas istiqomah seperti jantung, Bapak Ibu sekalian. Yang lain boleh mati, saya yang terakhir. Ini jantung. Nah, maka kalau kita pengen istiqomah, yang kedua adalah ikuti jantung. Seistiqomah jantung, dia sifatnya otonom. Walaupun kita selalu berusaha mengajak yang lain, jangan sampai kita serongan aja. Jadi kita leadernya, kita yang membawainya, bukan kita yang keumpatannya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, rahasia istiqomah jantung. Jantung bisa seistiqomah itu. Ternyata, Bapak Ibu, jantung itu memompa darah. Jantung memompa darah. Dia memompa. Darah yang dia pompa itu kemudian mengalir ke seluruh tubuh. Mulai dari kepala, tangan, sampai batis. Seberatan dapat darah. Dan jantung juga senantiasa ngasih darah ke dirinya sendiri. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jantung ngasih darah ke organ lain. Tapi jantung itu juga perlu darah. Supaya dia tetap bisa beraktivitas, dia juga perlu makan. Maka dia juga ngasih darah ke dirinya sendiri. Dia juga dapat darah. Jadi jantung selalu dapat darah lewat yang namanya pembuluh darah yang terkenal, namanya pembuluh darah koroner. Kalau ada sumbatan atau gangguan di pembuluh darah ini, maka kita katakan namanya penyakit jantung koroner. Yang kalau terjadi penyumbatan, maka kondisinya fatal berarti. Sumbatannya halus saja, karena pembuluh darahnya juga halus benar. Tersumbat kira-kira beberapa mili, itu akan menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Dibiarkan bisa sampai kematian. Karena organ jantungnya sudah tidak bisa bekerja, karena tersumbat, karena dapat aliran darah. Maka vital sekali pentingnya dapat darah dari jantung ini. Jantung tetap dapat darah, itu adalah suatu hal yang vital, suatu hal yang sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka jantung supaya senantiasa bekerja. Kenapa dia bisa istiqomah? Karena dia juga selalu dapat darah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin istiqomah, maka kita juga harus dapat darah senantiasa. Kada boleh ampih. Apa darah yang membuat seorang itu bisa istiqomah? Apa darah yang membuat amal soleh kita tetap hidup? Adalah ilmu. Jadi seorang yang istiqomah, kuncinya ternyata adalah yang ketiga, adalah dia tidak boleh terputus daripada menuntut ilmu. Kada boleh dia kemudian merasa, oh aku sudah pintar, aku sudah cukup, aku bisa aja terus beramal, kada usah belajar lagi. Kada boleh, Bapak Ibu sekalian. Dia harus senantiasa hadir di majelis ilmu. Bahkan para ulama mengatakan paling kada 1 minggu itu kita
sekali ke majelis ilmu. Itu sudah minimal benar. Supaya apa? Supaya amal kita itu ada topangannya, ada bahapal. Maka kehadiran kita di majelis ilmu ini adalah suatu hal yang penting sekali, supaya kita senantiasa berilmu dan kemudian amal kita itu kemudian ditopang dengan ilmu sehingga semakin kuat, kada bahapal. Nah, dan kalau misalnya kita kemudian putus daripada majelis ilmu, putus daripada ilmu, maka disinilah kita dikatakan mati. Maka disitulah kita mati. Sehingga amal kita kemudian mati jadi ketika tidak ditopang lagi dengan ilmu. Maka kunci istiqomah itu adalah ilmu. Ilmulah yang membuat kita bisa istiqomah. Maka hadir di majelis ilmu seperti ini adalah dalam rangka keistiqomahan. Ibaratnya karena ada satu tema yang disampaikan oleh penceramah, mungkin hari Minggu depan atau kapan lagi, atau hari Selasa misalnya. Nah, maka pada saat itu, sudah juga terbulak-balik juga sekalinya. Itu pulang dan disampaikan oleh si mubalik. Atau misalnya yang menyampaikan, kada tapian juga Sidin terbata-bata, kada tapi bisa berceramah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tetap saja kehadiran kita di majelis ilmu, itu kemudian itu penting. Walaupun ilmunya sama-sama aja. Mengulang-ulang ilmu, belajar kembali. Bukan karena asyik dengan retorikanya. Wah, ini bagus nih cara berpandirinya. Atau misalnya lucu, rame Sidin berceramah. Bukan itu. Tetapi yang kita cari adalah keberkahan ilmunya. Sehingga dari ilmu tadi, inilah yang kemudian akhirnya akan membuahkan istiqomah. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu. Walaupun umurku sudah 65 juga, umurku sudah 70 juga. Kada usah lagi gini. Saat pian mengatakan seperti itu, maka pian mati. Kita untuk senantiasa hidup amal kita, maka mesti ada ilmunya. Maka Bapak Ibu sekalian, ulun rangkumkan 3 hal sebelum menutup. Supaya bisa istiqomah, maka ada 3 hal yang kita bisa ikuti dari jantung. Yang pertama adalah desain kita dalam beramal adalah kuat dan tahan lama. Yang kedua, kita mesti bersifat otonom, tidak tergantung dengan yang lain. Kita yang memutuskan amal soleh kita. Dan yang ketiga, kita mesti ditopang dengan senantiasa ditopang dengan ilmu. Hadanallahu ikum ajma'in. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.